Kasus penganiayaan terhadap putra GP Ansor masih bergulir. Bagaimana psikolog melihat fenomena ini? Sudah bergabung bersama kami secara virtual psikolog Poppy Amalia. Selamat malam, Mbak. Malam, Mas Iya, Reza. Mbak Poppy, ini dari kacamata Anda sebagai psikolog, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, di sini terjadi kekerasan pada saat seseorang yang melakukan kekerasan secara brutal, berarti ada emosi, kemarahan, frustasi, kesedihan yang dirasakan tapi tidak bisa diungkapkan. Dan di sini juga arogan, karena walaupun udah ada videonya juga, kita ngeliat videonya kan yang beredar ya. Udah ada teriakan-teriakan juga untuk menghentikan, masih juga terus dilakukan dan secara brutal. Berarti sini tergambar sekali ada emosi kemarahan yang begitu dahsyat. Kalau ngelihat gambaran ini, kalau sampai seperti ini, brutal, berarti kan banyak sekali kemarahan, frustasi yang dimiliki, tidak ada empati yang dirasakan, tidak bisa memilah atau mengontrol keadaan pada saat mengungkapkan perasaan, itu yang perlu diperhatikan. Berarti kita ngeliat di sini kenapa pemicunya apa gitu. Pemicunya hanya katakanlah misalnya mantan pacarnya bercerita. Tapi di sini dia sampai segitu emosinya, sampai segitu arogannya, sampai segitu meluapkan perasaannya. Nah, ini yang perlu dilihat lagi, bagaimana pola asuhnya, bagaimana ia dibesarkan, di mana sekolahnya, apa yang dia tonton selama ini, sampai mengakibatkan melakukan tindakan sesadis itu, sebrutal itu kepada orang lain, di mana orang tersebut sudah terkapar, selungkup lagi, tidak melihat secara langsung ya, selungkup terus pasti dilakukan tindakan brutalnya. Jadi ini perlu dikaji lagi lebih dalam. Oke, tadi Anda katakan ketidakmampuan mengontrol emosi begitu ya. Tapi kalau kita lihat nih, ada Ya. juga video ketika tersangka MDS dipamerkan oleh polisi. Ekspresi yang ditunjukkan seolah memang tidak ada penyesalan begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau ekspresi kita perlu lihat simulasinya apa. Kita nggak bisa melihat seorang dengan foto tertentu, lalu, nah ini bergerak kan. Dari gambaran di sini, ia sebenarnya sanggup melihat, ya tadi berdiri tegak ya. Ia berdiri tegak menyaksikan keseluruhan gitu kan. Artinya biasanya kalau kayak gini udah posisi udah malu banget. Udah pasti nunduk, udah pasti nggak sanggup. Ini berani tegak lurus gitu kan. Berarti di sini gambarannya adalah dia tidak merasa ada rasa bukan penyesalan ya, ada rasa takut gitu loh menghadapi kondisinya. Walaupun matanya berkedip-kedip, jadi ada kecemasan sedikit ada, tapi dia berani menghadapi gitu loh. Memang ini menunjukkan bahwa saya berani menghadapi kok kondisi ini. Kalau dikaitkan dengan adanya video yang beredar, mungkin kita semua udah dengar ya, itu juga ada kalimat-kalimat yang ia mengatakan saya nggak takut kalau dilaporkan gitu kan. Jadi sebenarnya secara mental ini memang dia nggak memikirkan efek dampaknya itu seperti apa. Gitu loh. Jadi nggak memikirkan apabila kejadian begini dampaknya seperti ini. Nggak memikirkan jangka panjang, proses berpikir kepemikirannya tidak memikirkan bahwa kalau melakukan ini side effect ke depannya apa. Ini dia menghadapi, tapi dia nggak tahu nih kalau dampak ini mempengaruhi ke orang tuanya, mempengaruhi masa depannya. Ini sangat luar biasa. Tapi tadi ya, dia berani melihat, berani menatap semua orang, berarti dia berani mempertanggungjawabkan lah seperti itu. Karena biasanya kalau kita melihat orang-orang yang pada saat ditangkap atau memakai baju oranye, itu kan rata-rata kebanyakan nunduk ya. Malu, nggak berani menatap. Ini dia benar-benar berani menatap ke depan gitu loh. Nah ini emosinya sih seperti itu yang saya lihat. Baik, Mbak Poppy, ini ada pengaruh juga gak sih dari laporan saksi A atau teman wanita dari tersangka ini kan menceritakan bahwa dia menjadi korban perlakuan tidak baik begitu. Apakah hal yang dilakukan oleh MDS ini tidak terasa terlihat begitu karena dia merasa benar begitu membantu temannya berinisial A tadi yang merasa menjadi korban? Saya nggak bisa menganalisa dari proses berpikir gerakan tubuhnya tadi dengan statement tersebut ya, karena kita perlu menanyakan yang bersangkutan. Tapi kalau dilihat dari kronologisnya, ini terpicu oleh teman-teman lingkungan iya, besar sekali.
Karena tadi perginya juga nggak sendiri, dia melakukannya juga bersama-sama gitu kan, ada beberapa orang temannya lagi, walaupun yang melakukan pemukulan mungkin cenderung yang bersangkutan. Tapi di sini kan dilatar belakangi oleh laporan dari mantan pacarnya gitu kan. Jadi sebenarnya hubungannya nggak langsung direct ke yang bersangkutan. Dia mempertahankan sebuah harga diri bagi yang bersangkutan dalam perspektif pemikirannya yang dangkal ya. Ini Hmm. harga diri nih karena mantan pacarku berani dilecehkan. Berarti aku harus apa namanya, melumpuhkan orang yang membuat harga diriku terinjak-injak. Nah, dalam pemikirannya seperti itu. Maka pada saat dia melakukan serangan tersebut itu dalam otaknya tuh darahnya udah mendidih, kemarahan yang puncak. Tapi tadi kok bisa sampai kemarahan yang puncak dia melakukan tindakan penganiayaan. Pertanyaan kita kan, kenapa dia memilih menganiaya ketimbang ngajak dialog? Berarti cara berpikir untuk mengajak dialog kalau ada masalah itu yang minim. Tapi tadi lingkungan tadi kalau kita lihat videonya kan ada teriakan-teriakan, bahkan setelah korban jatuh ada yang namanya difoto lagi gitu-gitu kan. Berarti stimulasi lingkungan ini memancing dirinya untuk bertindak hebat gitu loh. Jati dirinya nih tunjukin nih, gak ada satu orang pun boleh melecehkan aku memiliki segalanya, aku mempunyai segalanya dan begitu mudah aku dapatkan, gitu loh. Nah ini poin-poin ini tercetak karena lingkungan. Gitu. Oke, oke, ini menarik. Tadi Anda katakan dari lingkungan, terus seolah aku memiliki segalanya dan sebagainya macam gitu ya. Ini kan tersangka merupakan anak dari pejabat yang memiliki harta. Apakah kedua power tadi, kekuasaan serta harta, ini bisa mempengaruhi karakter seseorang menjadi lebih arogan misalnya? Oh iya, pamer harta itu sebenarnya apa sih yang diharapkan dari orang memamerkan harta kalau nggak pengakuan, perhatian, status sosial. Tapi apa dibaliknya? Dia merasa nggak nyaman. Orang yang memamerkan harta sebenarnya dia insecure, dia butuh perhatian karena tadi butuh pengakuan. Berarti dan kurang perhatian, kurang stabil secara emosi. Kan poinnya itu. Berarti di sini kalau kita tarik, kenapa memamerkan harta? Kenapa bicaranya tentang masalah semua barang-barang mobil-mobil yang di usia itu kayaknya nggak mungkin banget bisa tercapai dan begitu mudahnya kan. Berarti di sini kan tidak ada namanya sebuah proses. Tidak ada namanya kerja keras, tidak ada namanya bagaimana bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, orang-orang yang dididik dengan sebegitu mudahnya mendapatkan segala sesuatu dengan simple, itu biasanya tidak memiliki proses berpikir kritis. Jadi kalau proses berpikir kritis itu apabila ada sebuah peristiwa, kalau aku melakukan A, dampaknya ini. Udah pasti nggak mateng. Kan tadi kan, kurangnya adalah kurang perhatian, kurang kasih sayang, segala macam itu kurang di situ. Dikonversikan dengan benda-benda, dikonversikan dengan barang-barang. Nah, makanya arogansinya muncul. Makanya cara yang ditempuhnya adalah pergi bersama dengan teman-temannya. Itu kan udah benar-benar gaya yang satu tim, satu geng, gitu-gitu kan. Nah, saya nggak tahu bagaimana pola asuhnya. Pola asuh ini banyak ya. Pola asuh ini bagaimana didikan keluarga, bagaimana sekolahnya. Kita perlu ngelihat, kan tadi kan disampaikan 18 tahun baru masuk kuliah ya. Tapi sebelumnya SMA-nya di mana? Sebelumnya SMP-nya di mana? Apakah yang sering dia tonton adalah kekerasan? Apakah yang sering dia rasakan adalah melakukan tindakan brutal tuh hari biasa aja kok. Aku juga sering diperlakukan seperti itu. Kalau kita nggak suka sama seseorang, ya udah pukulin rame-rame gitu loh. Nah, saya nggak tahu dapatnya di mana. Tapi kalau kita menilik dari, kalau misalnya kita kaitkan dengan keluarganya, dia, saya nggak tahu sih seperti apa polanya. Tapi ini kan keroyokan. Kalau namanya keroyokan, itu kita tahu ya kalau remaja tuh mainnya geng-gengan gitu kan. Tapi ini didapat di mana? Saya rasa kalau misalnya dari kampus, kalau kampus kayaknya nggak ada waktu banget deh. Kalau dari kampus tuh kayaknya nggak ada waktu banget untuk mainnya rame-rame. Saya nggak tahu deh kalau kampus. Tapi kalau misalnya Prasing yang mulia, saya rasa kayaknya nggak menstimulasi mengajarkan hal seperti itu karena mereka sibuk berbisnis kan. Saya nggak SMA-nya. SMA-nya seperti apa? Saya nggak tahu SMA-nya seperti apa gitu, pola asuh dan lain-lain gitu loh. Apakah boarding, apakah tontonannya juga saya nggak tahu tontonannya seperti apa gitu kan. Karena tontonan itu mempengaruhi seorang anak untuk bisa jadi brutal atau nggak brutal gitu loh. Apakah dia sering main game? Games yang menstimulasi kekerasan.
Karena orang tua yang mendidik bagus juga kalau nonton gamesnya kekerasan, itu perilaku anak akan menjadi brutal gitu loh. Kita melihat kan banyak kasus-kasus yang terjadi kayak kemarin yang dulu mungkin di mana ya di Kanada apa di mana yang nembak masjid itu, ingat nggak sih orang lagi sholat tembakin? Itu orang tersimulasi apa? Tayangan main games. Jadi nggak akan nyangka kalau misalnya simulasi kekerasan itu bisa dari mana saja sumber yang biasa dia saksikan. Kalau nonton tontonannya kekerasan, anaknya akan melakukan kekerasan. Kalau saban hari di rumah menonton kekerasan, maka anaknya akan melakukan kekerasan. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Makanya perlu dicek latar belakangnya. Dan kalaupun misalnya nanti akan dapat satu ketentuan hukuman, itu harus diterapi secara psikologis. Kalau enggak nanti itu membawa dampak ke depannya lebih dahsyat lagi gitu. Terapinya diintervensi secara psikologis sehingga si individu ini dilatih untuk berpikir kritis, diajarkan untuk namanya empati, diajarkan untuk namanya perasaan. Karena kalau kita melihat orang udah jatuh masih juga dipukulin, berarti kan nilai empatinya rendah sekali. Kalau nilai empati rendah, berarti kan tidak paham yang namanya kasih sayang, tidak paham yang namanya seperti ini loh berlaku dengan manusia, seperti ini loh bagaimana bersikap berteman, seperti ini loh kalau kamu nggak suka kamu bicara, kalau kamu nggak senang kamu boleh marah dengan kata-kata, tidak dengan memukul, tidak dengan cara berperilaku premanisme ya, dengan kekerasan, dengan keroyok rame-rame. Kalau kita lihat videonya itu kan mengerikan sekali. Saya nggak tahu deh video yang beredar itu apakah benar seperti itu atau enggak. Tapi orangnya udah jatuh, kepalanya terus dihantam. Terus-terusan ditendang di bagian kepala. Ya nggak, gimana orang nggak koma gitu kan. Tapi itu brutal ya. Maksudnya saya melihatnya nggak sekali dong, dang gitu. Maksudnya bertubi-tubi, berarti dia tidak bisa mentolerir. Tidak bisa berpikir kritis. Nggak bisa berpikir logik gitu loh. Jadi semuanya dikendalikan oleh namanya emosi yang sesaat, yang meledak begitu aja. Nah, ini yang perlu didalemin lagi sih, seperti itu. Baik, Mbak Popi, kalau dilihat kan lingkungan sekitar juga cukup mempengaruhi. Tadi seperti yang Anda bilang, ada sang mantan kekasih berinisial A, saksi begitu ya, yang juga menceritakan dan juga menjadi penyebabnya. Lalu rekannya saksi S kan juga membantu dalam proses ini. Anda melihatnya terhadap dua orang lainnya seperti apa? Ya ini perannya sangat pressure sekali buat dirinya. Mensimulasi teriakan. Jadi gini, kita tahu lah kasus yang lagi kemarin saya tahu ada penembakan kan. Itu kan disimulasi udah oleh laporan seseorang kan, ceritanya kayak gitu kan. Laporan seseorang bahwa ada tindak pelecehan, katakanlah seperti itu. Kemudian yang bersangkutan ngambil pistol langsung nembak gitu kan. Sesimpel itu loh, hanya dengan sebuah kata-kata, kalau orangnya tidak bisa mengatur emosi, itu bisa bertindak brutal. Apalagi kalau disimulasi, ayo, saya nggak tahu deh videonya seperti apa, tapi ada teriakan-teriakan, ada kalimat-kalimat, ada laporan, kemudian ajakan-ajakan, dan di usianya 18 tahun. Usia 18 tahun itu nggak bisa ditinggalkan namanya pertemanan. Yang namanya dielu-elukan, yang namanya itu akan membuat dirinya jadi arogan. Menyatakan bahwa dirinya hebat, mampu. Sebenarnya makin runyam keadaannya pada saat kondisi itu terjadi. Cuma saya juga agak heran ya, pada saat peristiwa itu terjadi kok benar-benar sepi ya. Tidak ada satu orang pun yang melihat dan membantu gitu kan. Itu apakah keamanannya nggak ada, dan ada lampu padahal. Jadi saya juga melihat ini kenapa tidak ada yang menghentikan juga ya gitu loh. Masyarakatnya pada kemana sih gitu. Tapi kalau misal teman-temannya itu mendukung banget untuk makin arogan, makin. Kayak orang bertanding tinju, diteriakin, ayo kamu bisa, itu kan makin kan. Nah itu kan direkayasa situasinya. Kalau ini teriakan-teriakan itu makin membuat orang tersebut makin parah. Dan teman-temannya juga tidak berpikir panjang. Saya pas lihat videonya, apa mereka nggak berpikir bahwa ini dampaknya bisa kematian loh. Gitu loh. Ini enggak, terus. Dan ada kalimat-kalimat yang tidak takut. Saya nggak akan takut mana kalimatnya saya. Pokoknya saya nggak takut, laporin aja. Jadi ada sikap arogan bahwa dirinya
baik-baik aja, bahwa dirinya akan tidak menjadi masalah gitu loh. Bahwa dia akan lolos gitu lah. Nah ini yang kita lihat dasar kepribadiannya sih. Oke, baik Mbak Popi, ini pasti harapan kita semua jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali begitu. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya terutama orang tua yang memiliki power tadi begitu ya, punya harta dan juga Nah, punya kekuasaan begitu. Apa yang bisa dilakukan supaya anaknya tidak memiliki sikap seperti yang tadi Anda bilang? kembalilah sebagai harkatnya keluarga. Hmm, hmm. Jadi kalau keluarga itu hangat, keluarga itu tempat di mana seseorang pergi jauh akan kembali ke sebuah tempat. Nah itu adalah keluarga. Nah kembalilah dengan posisi itu, berarti hangat. Berarti sebagai orang tua, oke, kamu boleh kerja sehebat apapun. Tapi kamu harus ada waktu dengan keluarga. Kamu harus mendesain makan malam dengan keluarga, makan pagi dengan keluarga, kembali lagi untuk ada waktu mendengar anaknya, kemudian memeluk anaknya. Karena kalau nggak ada pelukan, nggak ada perhatian, maka dia akan mencari perhatian di luar. Perhatian di luar ini yang suka salah kaprah. Lalu orang tua juga tidak terlalu mudah untuk memberikan segala sesuatu yang anaknya inginkan. Itu juga jadi perhatian ya. Kalau memiliki segalanya, ya udah dia dikasih apa aja boleh. Suruh dia kerja, suruh dia usaha. Begitu dia bisa berusaha, baru dikasih reward, baru dikasih, biarkan ia terjatuh, biarkan ia berproses, biarkan ia mengumpulkan pundi-pundi dari jualannya, biarkan dia merasakan ini usahaku gitu loh, biarkan itu ada namanya proses. Lalu pada saat berhasil, puji. Sehingga anak akhirnya tidak mengkonotasikan kasih sayang dengan benda. Kalau dengan kasih sayang adalah benda, berarti dia gedenya akan menjadi orang yang materialistis seperti itu kan. Tapi bagaimana dia menggunakan bajunya sebagai dengan kata prestasi, bukan dengan brand gitu loh. Nah, kalau dia dilatih untuk melihat dirinya sebagai prestasi, dia nggak butuh brand, dia nggak butuh pengakuan. Kalau anak udah nggak butuh pengakuan orang lain karena dia fulfill love-nya dapat. Berarti tadi bagaimana menumbuhkan kasih sayang, bagaimana mengajarkan anak tentang namanya berprestasi, bagaimana membuat anak dihargai. Karena kalau enggak dia akan mencari penghargaan itu di luar, dan bagaimana mengajarkan kecerdasan emosi dan kasih sayang di keluarga kembali. Oke, baik, keluarga tidak melepas, kembali ke keluarga yang hangat begitu, dan juga tadi adalah tontonan sebagai tuntunan, harapannya bisa menonton yang lebih baik supaya yang dituntun kehidupannya juga lebih baik lagi. Dan satu lagi yang terpenting adalah mengembalikan kepada fitrahnya dalam hal agama ya. Jadi kalau misalnya memahami agama, di agama kan diajarkan tentang kasih sayang, bagaimana bersikap terhadap makhluk lain. Nah itu sebagai fundamental yang paling dasar. Baik, terima kasih Mbak Popi Amalia sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Malam.